Salam kultivasi. Kali ini kita akan membawa alur cerita. Kita langsung saja menuju ke videonya. Oke para immortal, kita lanjutkan alur cerita kelahiran kembali di akhir zaman. Namun sebelumnya, Mimin ingatkan dulu untuk like dan subscribe terlebih dahulu. Bagi yang baru saja menemukan video ini, sebaiknya kalian nonton mulai dari part 1. Link playlistnya sudah Mimin tempatkan di deskripsi. Tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Melanjutkan alur cerita manhwa kelahiran kembali, di mana pada part sebelumnya Jang Xiaoyong memanggil yang lainnya untuk mengumumkan sesuatu. Berpindah di pabrik batubara pinggir selatan, terlihat seorang mendengar informasi dari sebuah radio yang mengumumkan agar segera ke pabrik batubara pinggiran selatan karena mereka membangun pemukiman dan kekurangan tenaga. Saat sekelompok orang telah berada di sana, sebuah mobil mendatangi kelompok itu, di mana itu merupakan Rui dan kelompoknya yang sepertinya hanya ingin menipu mereka. Rui membujuk kelompok itu untuk mengikutinya. Memasuki sebuah ruangan di pabrik itu, salah satu dari mereka ingin buang air. Rui memberitahu bahwa di sana terdapat kamar mandi. Rui mengantarkan pria itu ke kamar mandi dan menghabisinya dengan cepat. Setelah Rui keluar dari kamar mandi, kawanan kelompok itu juga semuanya telah terbantai. Bawahan Rui melaporkan bahwa semua sudah beres. Rui memerintahkan agar menyeret yang di kamar mandi juga. Rui juga memerintahkan agar memanggil nomor 2 dan nomor 3. Sin berpindah ke dalam markas Jang Xiaoyong, di mana mereka telah berkumpul. Di mana pada sebelumnya Jang Xiaoyong ingin menyampaikan sesuatu. Kapten Li membuka percakapan dengan bertanya bahwa seseorang menargetkan kita, siapa mereka? Jang Xiaoyong menjawab, ia berkata, kita tidak tahu apa-apa tentang musuh, namun mulai sekarang kita harus menghadapi serangan kapan saja. Jang Xiaoyong meminta Shang-Chi dan Cheng Chong bersamanya untuk membersihkan bangunan yang belum selesai di Tenggara, untuk memindahkan pengungsi ke sana untuk sementara. Mendengar itu, yang lainnya juga menawarkan diri untuk ikut. Bahkan, anak laki-laki Sang Seng He juga ingin membantu. Karena di sana relatif aman, maka Jang Xiaoyong mengizinkan mereka ikut membantu dan meninggalkan Paman Seng Bo dan Kapten Li untuk menjaga benteng. Beberapa waktu kemudian, Jang Xiaoyong dan yang lainnya terlihat berjalan bersama memasuki area Tenggara. Di sana terdapat beberapa zombie, namun zombie itu dapat dibunuh dengan waktu singkat. Jang Xiaoyong menanyakan apakah ada yang terluka. Mereka semua menjawab bahwa tidak ada yang terluka. Beberapa waktu kemudian, para pengungsi telah dibawa ke Tenggara. Jang Xiaoyong mengatakan kepada mereka bahwa untuk sementara mereka akan tinggal di sini karena waktu-waktu ke depan benteng akan diserang. Mendengar itu, beberapa dari mereka meminta untuk ikut bertempur. Mendengar hal itu, Jang Xiaoyong terlihat senang. Jang Xiaoyong menyarankan untuk membersihkan tempat itu dulu dan akan mengirimkan senjata dan peluru. Dan mereka akan berkoordinasi melalui walkie-talkie. Sementara itu, di pabrik batubara pinggiran selatan, terlihat Rui dan kelompoknya melakukan aktivitas. Beberapa mobil membawa barang dan mengeluarkannya dari mobil. Di sana juga terdapat sosok zombie yang bertubuh besar. Zombie itu mengoceh, ingin makan daging manusia. Pria kurus di samping monster itu menyapa Rui. Rui memberitahu bahwa Gunung Bicui sekarang telah hancur, dan mulai sekarang makanan adalah tanggung jawab kita. Pria kurus itu bertanya, siapa yang melakukannya? Zombie itu kembali mengoceh, ia berkata, tidak ada daging manusia, aku tidak bahagia. Rui berkata bahwa itu adalah sekelompok orang dari benteng timur. Jumlahnya cukup banyak. Besok pagi aku akan membawa nomor 2 dan memimpin tim untuk memusnahkan mereka. Kembali ke Jang Xiaoyong yang sudah berada dalam kamarnya. Terlihat sedang membuka layar sistem, memeriksa apakah ada sesuatu yang baru. Di sana terdapat item baru. Peningkatan 25%. Itu setara kekuatan rata-rata 8 orang.
Setelah mencoba hadiah yang diberikan oleh toko sistem, Jang Sioyong tidak sabar untuk mencoba kemampuan barunya. Keesokan harinya, Rui dan kelompoknya mulai bergerak menuju benteng Jang Sioyong dengan membawa beberapa orang dan juga monster zombie itu. Di dalam mobil, Rui menginstruksikan agar mengulangi strategi penyerangan pada semua orang dan bunuh semua pengungsi di luar. "Bagus, aku lapar," ucap monster zombie itu. Sementara itu, di bagian benteng, terdapat banyak titik buta. Jang Sioyong menyiapkan Kapten Lee, di mana Sang Chi datang membawa sebuah kotak. Begitu dibuka, kotak itu berisi senjata yang merupakan baret. Melihat itu, Kapten Lee terkejut, karena itu bukanlah hal yang bisa didapat dengan mudah. Namun Jang Sioyong hanya mengatakan mengenai 2 magasin yang hanya memiliki total 10 peluru, dan mengatakan pada Kapten Lee agar menggunakannya dengan hemat. Jang Sioyong menginstruksikan agar semuanya tetap waspada. Musuh bisa muncul setiap saat. Saat itu San San melaporkan sesuatu yang tidak biasa. Kapten Lee yang juga sudah berada pada posisinya dapat melihat hal itu. Dari dalam mobil, bawahan Rui yang mengintai tidak mendapati pengungsi di sana dan merasa aneh. Mobil komplotan Rui itu semakin mendekati benteng. San San menginstruksikan mereka bahwa mereka sudah berada dalam jarak. Lalu mereka semua menembak komplotan Rui. Serangan tembakan itu membuat salah satu mobil kehilangan kendali dan terbalik karena pengemudinya tertembak. Menyadari mereka telah ketahuan, Rui memerintahkan agar mereka berlindung di dekat tembok untuk menghindari tembakan. Monster yang Rui bawa bersamanya keluar dengan membawa mesin pemotong. Zombie itu berusaha membuka pintu benteng. Di atas menara, San San dan yang lainnya melihat zombie itu berusaha mendobrak pintu. Lalu mereka menembaki monster zombie itu. Komplotan Rui juga membalas tembakan untuk melindungi monster zombie nomor 2. Mereka membalas tembakan dengan berlindung di balik mobil. Teman Sang Chi, si gendut, terkena tembakan di bahu. Sang Chi berteriak memanggil nama si gendut itu, Xiao Kai, yang berada di atas menara tiarap untuk berlindung dari tembakan balasan. Sementara dari dalam benteng, tepat di belakang pintu, terdapat Paman Sengbo dan beberapa orang berjaga. Paman Sengbo melaporkan bahwa mereka membobol pintu. Jang Sioyong mengatakan agar mereka tenang karena Jang Sioyong memiliki rencana. Rui dan komplotannya mulai kehilangan banyak amunisi, namun zombie nomor 2 hampir berhasil membuka pintu. Mereka semua siaga untuk tidak membiarkan mereka masuk. Rui tertawa sambil mengatakan, "Hahaha, mari kita lihat bagaimana kalian pemula menangani teror seorang veteran." Rui memerintahkan agar mereka mengikutinya dan tetap di belakang zombie nomor 2 dan segera mendapat perlindungan setelah mereka masuk. Saat pintu mulai terbuka sedikit, Jang Sioyong menginstruksikan pada Kapten Lee agar bersiap dan menunggu sinyal darinya. "Lihat, pria besar itu di sana," ucap Jang Sioyong memerintahkan Kapten Lee. Okelah, karena penonton hanya sedikit dan Mimin merasa alur cerita ini membosankan bagi penikmat manhwa apokalips, maka Mimin putuskan untuk beralih pada cerita lainnya yang tentunya jauh lebih seru. Namun, jika pada akhirnya alur cerita ini akan banyak yang menonton, Mimin akan mempertimbangkan untuk melanjutkan sampai tamat. Pada ending ini, Mimin akan suguhkan tampilan gambar slide saja. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka. Thanks for watching.